perubahan yang kami alami selama masa pandemi untuk mengajar menjangkau anak-anak di daerah di kampung-kampung. Pertama, kesulitannya kalau dulu kami belajar tatap muka di sekolah, menyenangkan bisa bertemu dengan anak-anak di sekolah. Selama masa pandemi, kami harus merubah cara mengajar kami dengan cara daring dan luring, bahkan kombinasi, untuk menjangkau anak-anak biar mereka semua bisa dapat kami ajar. Tantangannya dalam mengunjungi anak ini ada banyak kesulitan dan tantangan yang dialami oleh guru. Pertama, cuaca kadang-kadang tidak mendukung, jalan jelek, dan kadang-kadang kita menemui anaknya tidak ada di rumah karena mengikuti orang tuanya entah ke ladang kemana, kita juga tidak tahu. Tetapi guru tetap berusaha bagaimana cara menjangkau anak agar KBM kita bisa tercapai dan semuanya dapat terjangkau. Kesulitan lain yang kami alami, guru dalam mengajar sesungguhnya kalau bertatap muka itu enak melakukan langsung komunikasi dengan anak, jadi menyampaikan pelajaran itu lebih mudah. Walaupun daring itu juga agak sulit karena guru harus ekstra menyiapkan alat peraga yang kadang-kadang alat peraga itu sebetulnya sangat membantu. Tetapi untuk pelajaran daring ini tidak semua orang tua, tidak semua anak memiliki WhatsApp karena pertama tidak mampu membeli, faktor ekonomi. Yang kedua itu belum semua orang tua dan anak bisa membuka atau menjalankan pelajaran daring ini tadi. Kami mohon pemerintah memperhatikanlah kesulitan-kesulitan seperti kalau guru pergi mengunjungi anak, kadang motor macet di jalan, kadang harus berjalan kaki, kalau hujan harus memakai payung. Nah, kami mohon perhatian di sini gimana caranya supaya ada jalan keluarnya di masa pandemi ini. Guru juga susah mendapat informasi karena jaringan di sini kadang datang, kadang hilang. Tergantung cuaca. Kalau mati lampu saja, internetnya sudah macet seperti itu. Jadi kami ingin dibantu juga bagaimana pemerintah harus memperhatikan hal ini kepada guru-guru agar informasi dari manapun, dari dinas pendidikan, dari pemerintah bisa kami terima untuk mengembangkan bagaimana guru ini bisa berbuat di sekolah semaksimal mungkin untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak dengan informasi yang ada. Kami di sekolah punya kebutuhan khusus seperti guru-guru memerlukan pendampingan seperti pembuatan RPP di masa pandemi ini. Ada himbauan-himbauan supaya kita menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Cuma kami ingin ada pelatihan supaya kami bisa mengatasi kesulitan-kesulitan di saat pandemi ini. Kendala kami, guru-guru PAUD, kami tidak bisa memberikan pembelajaran secara optimal kepada anak-anak kami. Bahkan penilaian perkembangan anak-anak pun kami tidak bisa memberikan secara objektif, yang meliputi nilai agama moral, sosial emosional, kognitif, motorik kasar dan halus, bahasa dan seni. Karena pembelajaran kami secara jarak jauh, jadi kami tidak tahu perkembangan emosional anak-anak kami. Apakah saat materi pembelajaran atau lembar kerja siswa yang kami berikan dapat mereka kerjakan dengan senang, ataukah mungkin mereka sedang mempunyai masalah atau sedang marah, ataukah mungkin mereka ingin menceritakan sesuatu kepada kami. Bahkan situasi seperti ini pun menjadi keluhan bagi orang tua siswa-siswi kami. Mengapa mereka mengeluhkan mereka tidak mempunyai waktu yang banyak untuk menyampaikan atau memberikan arahan dan bimbingan kepada putra-putri mereka. Bahkan mereka mengeluhkan tidak mempunyai kesabaran untuk mengajarkan putra-putri mereka dalam belajar dan berhitung dan membaca. Bahkan ada yang mengeluhkan bahwa
putra-putri mereka tidak mau belajar kepada mamanya. Kenapa? Karena mama bukan guru. Yang mengajar adalah ibu guru. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Yahoo. Di sini saya akan share sedikit pengalaman saya selama masa pandemi ini, di mana dulu sebelum masa pandemi kita melakukan pembelajaran dengan tatap muka di dalam kelas, tapi karena situasi pandemi ini mengharuskan kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, kita melakukan pembelajaran jarak jauh dengan mode luring, daring, dan juga kombinasi. Dalam mode luring, dalam PJJ ini kita mekanismenya dengan kita menyiapkan bahan ajar. Jadi kita mengundang orang tua setiap hari Senin untuk datang ke sekolah. Kita bagikan bahan ajar untuk beban belajar putra-putri kita selama 6 hari efektif belajar di rumah. Nanti pada hari Senin depan orang tua akan datang mengembalikan lagi dan mengambil kembali untuk bahan ajar yang baru. Dalam mode daring kita menggunakan Google Classroom, di mana sebagian siswa yang belajar menggunakan Google Classroom ini adalah anak-anak yang memiliki akses internet dan orang tuanya menyiapkan dari sisi sarana dan prasarananya sehingga mereka bisa melakukan akses belajar secara online ini. Tapi kami tetap melakukan pelayanan dan porsi yang sama kepada putra-putri kita, baik yang melakukan pembelajaran melalui daring, luring maupun kombinasi. Kita juga mengintensifkan komunikasi melalui WA kelas, di mana dalam tiap-tiap kelas kita mempunyai grup WA. Itu yang menjadi sarana komunikasi kami, baik guru dengan orang tua maupun guru dengan siswa, menyangkut kendala dan kesulitan belajar yang dialami selama belajar dari rumah. Harapannya ke depan jika sekolah kembali diizinkan dibuka, yang pertama saya ingin mengajak kepada teman-teman kita semua, mari kita tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam hal penerapan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian kepada rekan-rekan guru, mari kita sama-sama tuntaskan beban belajar kita yang mungkin selama ini sempat tertunda. Harapan kami juga kepada pihak Dinas Pendidikan, kami berharap pihak dinas betul-betul mengecek kesiapan sekolah-sekolah, baik itu menyangkut sarana dan prasarana maupun kesiapan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, sehingga semuanya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kami mengunjungi rumah anak-anak, kadang-kadang anak-anak sedang membantu orang tuanya mencuci piring. Nah, pada saat itu kami bisa melaksanakan proses pembelajaran secara faktual. Misalnya kami menghitung jumlah piring yang dicuci, kemudian jumlah gelas yang dicuci. Jadi kami sebagai guru sekreatif mungkin untuk mengelola situasi pada saat itu agar menjadi sebuah proses pembelajaran yang faktual. Saat anak berada di kebun untuk mengikuti orang tuanya, ya, kami datang untuk menemui mereka, misalnya ketika mereka sedang melakukan aktivitas memetik buah kopi. Nah, pada saat itu juga kami hadir dan di sana terjadi kegiatan belajar mengajar. Misalnya kami menghitung jumlah buah kopi yang mereka petik. Di sana terjadi proses belajar mengajar tentang numerasi atau matematika, seperti itu. Kekhawatiran kami saat ini adalah anak-anak belum siap untuk memasuki masa normal baru. Anak-anak tidak siap untuk menggunakan masker, lupa mencuci tangan, sehingga anak-anak berpotensi tertular virus corona 19 ini. Oleh karena itu, kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah peralatan pelindung diri seperti masker, hand sanitizer, dan juga face shield. Sangat kami harapkan sehingga anak-anak terbebas dari tertularnya virus corona 19 ini. Selain alat pelindung diri tadi, kami juga mengharapkan sekali pemerintah untuk segera memberikan vaksin kepada kami, baik sebagai guru maupun anak-anak kami, sehingga kami bisa melaksanakan kembali proses belajar mengajar secara tatap muka. Kami sangat mengharapkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar selalu membuat terobosan-terobosan baru, terutama dalam membuat kurikulum,
saat pandemi ini berlangsung. Kita menginginkan kurikulum yang sederhana tapi dapat mengakomodir semua kepentingan anak-anak. Dan ketika nanti sekolah dibuka kembali secara normal, kami juga mengharapkan kepada dinas, kepada pengawas terkait agar selalu hadir untuk datang mendukung di saat krisis-krisis seperti ini. Kami di Manggarai Timur menjalankan proses belajar mengajar bagi anak-anak kami dengan cara offline. Kami datang ke rumah anak-anak untuk menjalankan proses kegiatan belajar mengajar di rumah. Selama ini kami tetap menjalankan proses belajar di rumah, namun pada akhirnya kami mengambil sebuah keputusan untuk melaksanakan proses belajar secara shift. Dalam satu hari ada 2 kelas yang masuk ke sekolah. Namun menurut kami itu belum terlalu efektif. Kekhawatiran kami mengapa kami menggunakan shift adalah bahwa kami sangat khawatir dan cemas terhadap kondisi anak. Kami sangat takut anak-anak maupun guru tertular virus ini.